Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ke isim muir munsharif ini ya. Hmm. Kita fokus kepada isim muir munsharif. Wahfid bi fathi kullama yansharif mimma bi wasfil fi'li sara yattasif. Isim muir munsharif itu apa? Isim muir munsharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Isim muir munsharif itu adalah isim yang tidak bisa bertanwin. Kenapa kok isim itu nggak bisa bertanwin? Karena ada ilat nanti. Karena ada istilah illat bi ayyahuzal ismu illataini aw illatan tuni anisnataini. Ada kalanya penyebabnya itu ada satu illat atau dua illat yang menyebabkan isim itu tidak boleh bertanwin. Dikarenakan ada illat, ada kalanya nanti karena satu illat, ada kalanya dua illat. Contoh sederhananya dulu, apa namanya? Contohnya adalah kalau saya mengatakan qala, cara bacanya gimana ini? Qala Muhammadun. Muhammadun ya. Qala Muhammadun. Kalau saya tulis seperti ini, oh, qala Ahmadun. Ahmadun. gimana cara bacanya? Ahmadu. Qala Ahmadu ya. Nah, makanya ini yang dikatakan nanti isim bermunsal. Kita bahas satu persatu nanti. Yang di atas qala Muhammadun bertanwin. Yang di bawah qala Ahmadu. Kok Muhammadun dengan Ahmadu? Qala Muhammadun Ahmadu. Nah, isim bermunsal kayak ini. Isim yang tidak boleh bertanwin. Nggak boleh bertanding. Kenapa kok tidak boleh? Apa yang menyebabkan? Karena ada ilat nanti. Ada istilahnya ilat satu, ada istilahnya ilat dua. Ada karena satu ilat, ada karenanya dua ilat. Nah, ada kalanya karena satu ilat, ada kalanya dua ilat. Maksudnya satu ilat itu gimana? Maksud maksud satu ilat itu adalah dengan satu ilat sudah bisa menjadikan isim sebagai wairu munsharif. Dengan satu ilat sudah bisa mencegah sebuah isim untuk bertanwin. Itu maksudnya dengan ilat satu. Ilat satu. Ada kalanya isim wairu munsharif itu tidak bertanwin karena dua ilat. Maksud dua ilat apa? Dengan adanya dua ilat, maka bisa menjadikan sebuah isim tidak boleh bertanwin. Kalau satu ilat cukup dengan satu ilat sudah mencegah isim tersebut untuk bertanwin. Kalau istilahnya dua ilat harus menggunakan dua ilat baru mencegah untuk tanwin. Kalau cuma salah satunya nggak bisa. Jadi gitu. Maksudnya ilat satu, ilat dua maksudnya seperti itu. Kalau ilat satu cukup dengan satu ilat sudah bisa mencegah lafaz tersebut tidak boleh tanwin. Kalau dua ilat, ilat dua namanya harus menggunakan dua ilat baru mencegah lafaz tersebut tidak boleh tanwin. Nah, kita bahas satu persatu apa ilat satu itu, apa ilat dua itu. Ilat satu itu bagaimana, ilat dua itu bagaimana. Oke, kita bahas dari ilat satu. Ilat satu. Fa'alifut ta'nisi awnat wahdaha wasiwatul jam'ul ladhi wasiwatul jam'il ladhi qadintaha. Ilat satu terdapat tiga ilat. Jadi ilat satu hanya ada tiga ilat.
Ilat satu itu hanya terdiri dari 3 ilat. Pertama, alif taknis maksuroh. Apa alif taknis maksuroh? Yaitu setiap isim yang huruf akhirnya itu didahului, yang huruf akhirnya itu berupa huruf alif layina, alif lazima. Setiap lafaz yang berakhiran alif lazima, fa'ala, dan sebelumnya berharakat fathah, itu namanya alif taknis maksuro. Alif taknis maksuro nanti itu termasuk isim ghairu munsharif. Nanti wazannya apa? Fa'la, fu'la, fi'la. Ini wazannya. Terus mauzunnya seperti apa? Kalau yang fa'la, apa contohnya yang fa'la? Seperti halnya marodo. Yang fa'la contohnya marodo. Yang fu'la apa? Kubro. Kubra. Khubla. Yang fi'la apa? Atau yang fu'la itu khunsa. Khunsa. Yang khunsa, yang fi'la apa? Fi'la. Dikro. Dikra, dikra. Tapi ini jarang-jarang ya, nanti kita sulit untuk menemukan ini contohnya. Tapi kalau ini, itu yang pertama. Yang kedua, apa? Alif taknis mamdudah. Alif taknis mamdudah. Seperti fa'la'u, fu'ala'u. Fa'la'u. Alif taknis mamdudah itu apa? Setiap lafaz yang huruf akhirnya berupa hamzah. Itu dikatakan dengan alif taknis mamdudah. Jadi ini kan kita pembahasannya isim mu'ir munsharif. Isim mu'ir munsharif itu ada di i'rab jar, tanda jarnya menggunakan fathah. Jadi kita bahasanya adalah isim mu'ir munsharif. Isim mu'ir munsharif itu ada di i'rab jar dan tanda jarnya itu menggunakan fathah. Ini ada ilat satu alif taknis maksura, ilat dua. Ini yang ilat satu hanya ada tiga. Alif taknis mamdudah. Alif taknis mamdudah itu apa? Itu lafaz yang berakhiran hamzah. Setiap lafaz yang berakhiran hamzah itu namanya alif taknis mamdudah. Maka kalau alif taknis mamdudah nanti hukumnya isim, maka hukumnya sebagai isim ghairu munsharif, tidak boleh tanwin. Apabila mengikuti dua wazan ini, yaitu wazan fa'la'u dengan fu'ala'u. Coba kita contoh sekarang. Kita cari yang ada harakatnya biar jelas. Biar ketemu bahwasanya itu adalah huruf. Waduh, biasa pertama kopi di bos. Misal Lazy. sekarang kita lihat ya. Syurutu wujubiha khamsatu asya'a. Syurutu wujubiha khamsatu asya'a. Asya'a ini tadi saya sudah rekam Pak Anda ya? Oh, sudah. Asya'a ini i'rabnya i'rab apa? I'rab jar kan? Jer. Karena kenapa? Karena Karena jadi mudhaf mudhof ilaih. Tanda jarnya menggunakan. fathah. Kenapa kok menggunakan fathah? Karena isim ghairu munsharif. Karena isim wiru munsharif. Makanya nggak boleh tanwin. Ilatnya berupa apa? Ilat satu. Berupa Sigot apa mutal. ilatnya? Ilatnya berupa apa? Sigot mutal jumu. Alif taknis Alif mamdudah. tanya nih Alif Hamdudah. ta'nis mam duda mengikuti Hamdudah. wazan
Walau. Fa'lan. Mengikuti wazan Af'alu. Af'alu. fa'la'u Fa'la'u. asya'u fa'la'u asya'u La'u. fa'la'u asya'. Jadi jelas. Makanya pasti menggunakan fathah karena ini adalah isim fi'il munsharif dan tidak boleh tanwin. Karena isim fi'il munsharif tidak boleh khamsatu asya'in keliru, khamsatu asya'an keliru. Asya'un jelas keliru. Nah, Kawan saya. khamsatu asya'ah. Apalagi coba yang contohnya yang isim yang alif ta'nits mamdudah. Silakan apalagi contohnya yo. Tadi. Cari contoh silakan teman-teman. Alif tanis mamdudah. Ya, contohnya apa? Amro. Amro. Baido. Baik, Ukoro. Maru. fuqara'u ya. Fu'ala'u. Kita cari lil. Tapi gini ya, kenapa kok di sini padahal ini kok kenapa kok alal fuqara'i? Kenapa kok alal fuqara'i bukan fuqara'ah? Kalau memang itu adalah sebagai ini merupakan alif ta'nits mamdudah. Katanya kalau alif ta'nits mamdudah ini kan jelas isim fi'il munsharif. Isim fi'il munsharif tanda jernya menggunakan fathah kan? Seperti halnya Iya. tadi jelas. Seperti halnya fa'la'u maka asya'u. Khamsatu asya'a. Kok Khamsatu bisa ya? asya'. Ini kan yang tadi fuqara'u mengikuti wazan fu'ala'u sudah jelas sama. Tapi kenapa kok dijerkan menggunakan kasroh ini? Ai. Kok menyalahi aturan ini? Kenapa? Alal fuqara'i. Karena Karena kenapa? kemasukan Karena kenapa? Kenapa Ukti? kemasukan al Ustadz. Karena ada alnya. Isim munsharif itu tanda jernya menggunakan kasroh apabila tidak ada alnya. Daalnya. Kalau ada alnya, maka menggunakan kasroh. Lalu tidak menerima tanwin. Jadi isim munsharif tanda jernya menggunakan fathah itu dengan syarat tidak boleh al, tidak boleh ada alif lam, tidak boleh dimudhofkan. Itu dua syaratnya. Jadi sebagai catatan terus ke belakang nanti isim munsharif tanda jernya menggunakan fathah dengan syarat tidak beralif lam dan tidak dimudhofkan. Tidak beralif lam dan tidak dimudhofkan. Sehingga alal fuqara'i kok bukan fuqara karena ada alif lamnya. Nah, kalau tidak ada alif lamnya Saya kok belum habis. dibaca. Kalau di sini kena kok ini tidak ada alif lamnya. Tapi kok dibaca kasroh gimana ini? Firman masuk. Hmm? Ini kan ala fuqara'i, ini kan tidak ada alnya, kok dibaca kasroh? Sekarang pembuktian ini kan. Yo, kenapa? Kenapa? Coba kita lihat karena dimudhofkan ini. Karena dimudhofkan. Jadi isim munsharif tanda jernya menggunakan fathah apabila dengan syarat tidak boleh ada al dan tidak boleh dimudhofkan. Seandainya fukoro di sini tidak ada alnya dan tidak dimudhofkan maka wajib fathah. Ala fukoro a gitu harus. Rata-rata kalau fukoro itu pasti menggunakan al atau dimudhofkan. Rata-rata menggunakan al. Al fukoro itu. Sehingga tetap tanda jernya menggunakan kasro nanti. Oke, itu paham? Alif taknis mamdudah paham? Kalau Paham bingung langsung Ustaz. tanyakan. Kalau yang bingung langsung tanyakan. Kita lanjut. Itu ilat satu ya. Cukup dengan satu ilat sudah bisa menjadikan isim sebagai wair munsharif.
Si, kemudian yang ketiga siwat muntahal jumu. Siwat muntahal jumu itu adalah setiap jamak taksir. Siwat muntahal jumu ini jamak taksir. Setiap jamak taksir yang setelah alif taksirnya, ini namanya alif taksir, terdapat dua huruf atau lebih. Yang siwat muntahal jumu adalah setiap jamak taksir yang setelah alif taksirnya itu terdapat dua huruf atau tiga. Dan ini yang dikatakan isim ghairul munsharif ketika berupa wazan mafa'il dengan mafa'ilu saja. Jadi hanya di dua. Jadi kalau semisal yang lain tidak mengikuti wazan mafa'il dengan mafa'il bukan ghairul munsharif, maka dia munsharif. Contoh, mafa'il dengan mafa'il, apa contohnya? Ayo. Maghrib. Masajid. Masajid ya. Coba kita cit masajidu. Kalau ada alnya tetap fil masajidi. Rata-rata al-masajid itu ada alnya. Bina il masajidi. Karena ada alnya. Karena ada alnya. Nah, oh ini karena ini dibaca nasab ya karena memang karena nasab karena jadi maf'ul. Oh, rata-rata kalau masajid ada alnya. Coba yang lain contoh yang lain. Dananir. Hmm? Dananira. Gimana tulisannya? Dana ada nonnya ya, ada y-nya. Gini. Asroti dananiro. Padahal ini huruf cer. Tanda jernya menggunakan fathah karena isim ghair munsharif. Pasti itu sudah. Kalau ini sahibud dananiri kan ada alnya. Nah, pasti kan kalau ada alnya pasti dananiri. Kalau sudah tidak ada alnya seperti halnya asra dananira. Seperti ini. Wasittatu dananira. Wasamaniyatu dananira. Dananira. Ala dananira. Nah ini. Ala dananira. Min dananira. Makanya ini dananira gitu. Oke. Apalagi satu contoh lagi tentang isim ghairul munsharif yang berupa sifat muntahal jumu. Monggo cari. Banyak ini banyak yang ikut, tinggal saling mencari. Darahima. Darahima sama saja ya. Dananira dengan darahima. Darahim mengikuti wazan mafa'il. Maka arba'ata darahima cara bacanya. Fi darahima. Ini nggak ada harkatnya ya. Ada yang ada harkatnya. Pasti darahima. Kecuali yang ada alnya. Bukan lebih. Sittata darahima. Ini khamsata darahima. Jelas ada alnya. Ini ada harkatnya ini sudah. Darahima. Karena kenapa kok tanda jernya menggunakan fathah? Karena merupakan isim wairu munsharif. Isim wairu munsharif tanda jernya menggunakan fathah. Kalau saya tanyakan darahima itu ilatnya berupa ilat apa? Ilat satu apa ilat dua? Ilat satu. Ilatnya adalah ilat satu. Ilatnya adalah ilat satu. Berupa apa ilatnya? Alif taknis Tuh. maksurah. Ilatnya adalah berupa alif taknis. Maksurah. Mafa'ilu. Ini ilatnya apa? Ayo, apa ilatnya? Dana. Siwat Terakhir. muntahal jumu. Siwat muntahal jumu. Beda dengan alif taknis maksuro. Nggak sama ini. Alif taknis maksuro itu kan pasti berupa alif akhirnya. Alif taknis mamdudah pasti akhirnya berupa hamzah gitu.
Oke. Jadi yang ketiga ini adalah isim ghairul munsharif yang ilatnya ilat satu. Jadi yang ilat satu di apa namanya isim ghairul munsharif yang ilat satu itu hanya ada tiga, yaitu alif taknis maksuro, alif taknis maksuro, alif taknis mamdudah, alif taknis mamdudah, kemudian sigat muntahal jumu. Setelah itu kita ke ilat dua. Ini ada yang mau ditanyakan nggak ada? Lanjut. Nah, sekarang ilat dua. Ilat dua itu maksudnya dengan menggunakan dua ilat baru bisa menjadikan isim ghair munsharif, bisa menjadikan sebuah isim itu sebagai ghair munsharif. Kalau cuma satu ilat nggak bisa, harus dua ilat. Oke. Wal illatan al wasfu ma'adlin nu'rif aw wazni fi'lin aw binunin wa alif wa hadhihi salasu tamna'u al-'alam wa zada tarkiban wa asma' al-'ajam. Kadzaka ta'nisun bima 'ada alif fa in yudaf aw ya'ti ba'da al-surif. Ilat dua itu terbagi menjadi dua. Ada yang alamiah, ada yang wasfiyah. Ada yang alamiah, ada yang wasfiyah. Alami itu nama. Wasfiyah itu sifat. Ada yang alamiah, ada yang wasfiyah. Yang pertama kita bahas dari yang wasfiyah. Maksudnya dua ilat apa ini? Wasfiyah satu ilat plus wazan fi'il dua. Wasfiyah satu plus wazan fi'il. Wasfiyah wa ilat, wazan fi'il ilat juga. Makanya dikatakan dua ilat. Ketika dua ilat kumpul, wasfiyah wazan fi'il, wasfiyah ziyada alif nun, wasfiyah dengan udul, maka lafaz tersebut adalah isim ghairu munsharif. Contoh yang pertama sekarang. Wasfiyah ini bermakna sifat ya. Wasfiyah plus wazan fi'il. Wazan fi'il itu mengikuti wazan af'alu. Wazan fi'il itu mengikuti wazan af'alu. Ahsanu contohnya ahsanu. Ahsanu sifat. Ilat pertama wasfiyah sifat. Ahsan mempunyai sifat kebaikan. Mengikuti wazan fi'il berarti ahsanu dibaca ahsanu bukan ahsanun. Ketika jar bi ahsana bukan bi ahsanin. Bi ahsana. Jadi ahsanu. Coba kalian cari contoh yang ilatnya dua. Pertama wasfiyah, dua wazan fi'il. Monggo. As'ad. As'adu. As'adu ya. Mempunyai sifat apa? Apa sifat apa? Wazan fi'il. Ya, wazan fi'ilnya masuk. Ke sifatnya masuk enggak? Sifat. Karena harus memenuhi dua. Kalau cuma ngikuti wazan fi'il tapi tidak masuk ke sifat, Oh, alami, alami. itu nanti alam itu as'ad, nama orang. Sekarang wasfiyah, sifat dulu. Asfaru. Asfaru. Asfaru, mempunyai misal orang mempunyai pipinya ke kuning-kuningan misalnya. Ahmaru ya, misal. Sifat ke kuning-kuningan. Ya, ahmaru. Jadi bukan ahmarun, ahmaru. Apalagi? Aswadu. Aswadu. Selain warna, Akbaru Ustaz. akbaru.
Akbar itu bukan nama orang ya, tapi sifat kebesaran gitu maksudnya. Karena Iya. kalau nama akbar nama orang nanti Ros nggak sih? berada di Hadir nggak? alamiah Akbar. nanti. Akbar misal Akbar ini ada Ahya Akbar kayaknya di sini. Ahya Akbar hadir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah Ahya Akbar nanti ini karena yang hadir Ahya Akbar kalau secara nama nanti masuk di alamiah. Tapi yang dimaksud tadi, yang dimaksud akbar tadi bukan nama ya, tapi sifat. Belum menjadi nama seseorang. Akbar sendiri. Maka itu akbaru, bukan akbarun. Itulah. Tinggal cari-cari sendiri contohnya yang lain. Ketika sudah ada suatu lafaz, oh ini kok sifat, ini sudah sifat. Kemudian masih mengikuti wazan fi'il. Oh berarti ini isim ghair munsharif. Ilatnya apa? Wasfiyah plus wazan fi'il. Ilatnya adalah wasfiyah plus wazan fi'il. Yang kedua, ziyadah alif nun. Ada wasfiyah sifat, kemudian nanti berakhiran alif nun. Mengikuti wazan fa'lanu. Contoh sakran, sifat orang pemabuk itu masuk ke sifat. Sakranu. Apalagi? Antum tinggal cari-cari mau contoh-contoh yang lain. Antum yang cari-cari. Atshan. Sifat ya, masuk sifat ya. Atsan. Ya, haus. Haus itu sifat ah. Bukan kayaknya. Sakron ini sifat enggak ya? Pokok intinya cari yang sifat nanti, yang berkaitan dengan sifat. Apapun itu berkaitan dengan sifat, kemudian yang berakhir dan alif nun mengikuti wazan fa'lan, maka itu isim munsharif. Yang ketiga, yang terakhir dari wasfiyah adalah udul. Udul kita singkat saja. Udul itu sebenarnya lumayan rumit. Udul itu kalau kita bahas, karena memang pembahasan udul tersendiri itu panjang sebenarnya. Tapi kita singkat saja karena memang jarang ada. Kita singkat udul itu mengikuti wazan fu'alu gitu sudah. Padahal sebenarnya udul itu perpindahan dari wazan kepada wazan yang lain. Itu banyak udul itu ada manfaatnya udul itu macam-macam. Kita singkat saja karena ini jarang-jarang. Udul itu mengikuti wazan fu'alu. Ada lafaz ukhra lain diikutkan wazan fu'alu menjadi ukhoru. Ada sifat apa misal? Sifat malas. Malas itu kaslan kan ya. Dijadikan udul diikutkan wazan fu'alu. Kaslan itu kan munsorif. Tapi ketika diikutkan udul, diikuti wazan fu'alu, kusalu. Maka tidak boleh kusalun. Karena sudah dijadikan udul. Sifat malas-malasan. Sifat semangat. Hamasatun misalnya. Maka menjadi humasu. Misalnya. Apa sudah yang lain? Kemudian nama-nama apa pokok yang berkaitan dengan sifat. Ikutkan wazan fu'alu. Maka nanti itu menjadi udul. Dan udul itu tidak boleh bertanwin. Karena udul itu termasuk isim ghairu munsharif. Itu singkatnya terkait dengan udul. Kalau yang wasfiyah tinggal cari apa yang bermakna sifat. Kemudian ikutkan wazan fu'alu. Yang sifat. Padahal udul sendiri itu pembahasannya panjang. Yang wasfiyah, oke, yang wasfiyah sudah selesai. Sekarang yang alamiah. Berarti alamiah itu nama. Yang alami itu nama ya. Nama. Sekarang. Alamiah nama plus wazan fi'il. Alamiah nama, baik nama seseorang, nama kota, nama apa saja, mengikuti wazan fi'il, mengikuti wazan af'alu, ahmadu. Makanya kalau seperti hanya qala Muhammadun, qala Muhammadun, qala Ahmadu. Kenapa? Ahmadu isimul munsharif. Ilatnya berupa ilat dua. Apa ilatnya? Alamiah plus wazan fi'il. Alamiah karena berupa nama, kemudian wazan fi'il karena mengikuti wazan af'alu. Contoh apa lagi? Akbaru. Tidak boleh akbarun, akhi. Akbar. Bukan akbarun, tapi akbaru. Karena akbar itu sudah jadi nama antum. Antum sudah menjadi nama, sehingga ilatnya itu, ilat pertama adalah karena sudah menjadi nama antum.
ilat kedua mengikuti wazan af'alu sehingga bukan akbarun tapi akbaru karena merupakan isim ghair munsharif yang tidak boleh bertanwin. Selain kemudian tadi bilang tadi as'adu bukan as'adun, as'adu. Pertama karena alamiah, yang kedua karena mengikuti wazan fi'il. Af'alu as'adu. Tadi sudah ada yang menyebutin as'adu. Oke lah, itu sudah banyak contoh-contoh yang ini. Kemudian yang kedua, ziyada alif nun. Ada nama yang berakhiran alif nun. Ramadhana, apa lagi? Jadi Ramadan itu sih bermunsharif. Selain Ramadan apa? Yo, Sultana. Sultana. Sultan nama asalkan nama orang ya. Kalau bukan sultan sultan yang bermakna kekuasaan, tapi sudah menjadi nama orang atau menjadi nama Usman. apa ya? Ini ya. Faidah huwa syahru Ramadana ya. Syahru Ramadana. Syahru Ramadana karena isim munsharif. Ja'a Ramadan. Ramadan tidak akan Ramadan karena isim munsharif. Fi Ramadana. Kalah kan? Kalah sih. Oke. Saumu yasihu saumu Ramadana cara bacanya bukan Ramadhani. Karena isim ghair munsharif, ilatnya apa? Ilatnya, apa ilatnya? Monggo teman-teman. Alami. Alamiah, Ilat dua alamiah Alamiah dan alif nun. wazan fi'il dan alamiah ziyadah dengan alif nun. ziyadah alif nun. Alamiah dengan ziyadah alif nun. Coba contoh yang lain selain Ramadan. Pakistan. Oh, Bagistan. Oh, ini antum yang nulis ya? Tak kirain ada yang masuk lagi Bagistan. Oh ya, Bagistan ya. Man Osman. Ada Osmanu. Marwan. Bagistanu, Bagistan berarti nama kan nama nama negara. Jadi ini nggak harus nama orang ya. Nama apapun itu. Usman, jadi Usman, Ramadan, apa lagi ya, ya macam-macam lah. Sudah. Odul sama tadi ya. Kalau odul, kalau ini berarti dari nama menjadi odul. Kalau tadi sifat. Umar ini asalnya Amir. Asalnya Amirun. Namanya Amir. Kok dijadikan odul ya harus tidak boleh tanwin karena sudah menjadi isim munsharif maka Umaru fu'alu Amirun Umaru Basir nama orang misal Busoru tapi ini apa sih ada faedahnya udul wah ini ada faedahnya nggak sembarang cukup cuma dibuat dipindah-pindah saja karena ini jarang-jarang ya cukup tahu ini lah udul gitu karena pembahasan udul itu panjang agak lumayan jelimet juga kemudian selanjutnya adalah ah, selanjutnya adalah tarkib masji. Apa tarkib masji? Tarkib masji itu kumpulan dua kata yang menjadi satu dan akhirnya menghasilkan istilah baru. Itu adalah contoh misalnya hadrun, hadromaut itu terdiri dari kata hadrun. Hadrun itu artinya hadir, mautun itu artinya mati. Hadrun itu hadir, kemudian ini dikumpulkan jadi satu, akhirnya muncullah istilah baru menjadi sebuah kota yang ada di Yaman sana. Ketika sudah menjadi satu istilah, Hadramaut ketika sudah menjadi istilah baru, nama kota, maka itu namanya tarkib masjid. Tarkib masjid isim ghair munsharif Hadramaut. Apa lagi? Contohnya, ba'la bakka. Ba'lun dengan bakun. Apalagi Surabaya. Surabaya. Karena itu kan dari surah. Surah itu apa? Hiu. Hiu. Surah itu apa artinya?
Ikan surah. Ikan ya, baya buaya. Akhirnya ini kan satu-satu punya kata-kata Makna lain sendiri. kan, punya makna lain. Tapi ketika digabung dia menjadi satu, maka sudah menjadi satu kesatuan dan menghasilkan istilah baru, nama sebuah kota. Bukan lagi hewan yang asalnya sama-sama hewan, tapi ketika sudah dijadikan satu maka menjadi sebuah nama kota. Ada lagi Ikan kuning. Banyuwangi. Banyu itu ya air. Banyu itu air, wangi itu ya harum. Tapi sudah menjadi satu, menjadi satu kesatuan, memunculkan istilah baru, menjadi sebuah nama Sukabumi. kota. Bukanlah air lagi, bukanlah tentang harum lagi. Itu yang dikatakan dengan apa namanya eh siwat muntaha apa ya Allah, tarkib masjid. Beda hanya dengan isimir dengan idofa. Idofa itu hanya menyandarkan pintu masjid, babul masjidi. Itu hanya disandarkan saja kalau idofa. Bukan menjadi satu kesatuan, akhirnya memunculkan istilah baru. Tidak. Babul masjidi. Jadi kalau idofa itu beda dengan tarkib masjid. Kalau idofa itu hanya disandarkan. Babul pintu masjid, pintu babun masjid masjid. Babul masjid pintu masjid. Tetap katanya ya dia babun tetap babun, pintu tetap pintu. Tapi kalau tarkib masjid sudah dijadikan satu sudah. Dua kata yang sudah menjadi satu. Tentang Surabaya bukan lagi tentang antara hewan tapi sudah menjadi kota. Oke. Apalagi ada contoh lagi? Biasanya banyak banyak sekali kota itu merupakan tarkib masjid. Desa di desa-desa kalian saya yakin banyak yang seperti itu. Hadro Ahadiyah. Gimana? Hadro Ahadiyah. Hadro? Ahadiyah. Apa itu? Nama apa itu? Mana betul? Apa itu Wahi? Itu nama apa ya? Nama ars. Ustaz. Nama? Oke. Paham ya tarkib masjid ya? Paham, Ustaz. Oke, selanjutnya adalah taknis yang berakhiran tak. Makkata, Arafata, Madinata. Maka semuanya itu isim munsharif. Jangan ditanwinkan. Tapi ada yang ditanwinkan dan mengharkat. Berarti itu menyalahi aturan. Misal, bi Arafata. Arafah itu kan kota kan? Arafah. Coba kita cari yang ada harkatnya. Dibaca apa? Bi Arafata. Pokok nama yang berakhiran tak di belakangnya. Nama berakhiran tak. Nama berakhiran tak isim munsharif. Madinata. Bi Arafata. Bi Madi. Makkata. Makkata. Bimak kata. Coba tanda jernya bimak kata. Coba kita cari. Bimak kata. Karena isim munsharif. Nama, bi Arafata, bi Makkata, bi Kufata dan yang lain. Pokok yang berakhiran tak. Tanis. Kencing. Oh, tadi orang berarti. Yang berakhiran tak tanis, maka itu dikatakan dengan isim ghairu mansharif. Setiap nama apapun. Contohnya Makkata, Arafata, Madinata dan yang lainnya. Kufata. Terakhir adalah ajami lebih 3 huruf. Ismail itu bukan nama Arab. Ajami itu bukan nama Arab. Nggak tahu ini bahasa apa ya. Oh, Ismail, Ibrahim. Nama ajami lebih 3 huruf. Nama ajami selain Arab lebih 3 huruf. Berarti itu apa namanya? Isim ghair munsharif semua. Ya nama-nama kita sudah nama kita yang bukan Arab gitu. Nama kita kalau Akbar itu kan Arab. As'ad itu Arab. Pokok nama-nama yang bukan Arab lebih dari 3 huruf. Itu adalah isim ghair munsharif. Nama Nabi itu banyak.
ajami nama-nama nabi itu. Bukan bukan bahasa Arab itu. Makanya isim munsharif. Coba kita. Yusril. Yusril. Meskipun Nabi Sulaiman. Ibrahim, Ismail itu bukan Arab. Sulaiman. Mana? Yes. Al-Bahis Al-Quran coba kita cek di Al-Quran ini. Antara nama-nama para nabi. Karena memang bukan bahasa Arab. Jadi nama ajami yang lebih dari tiga, selain bahasa Arab lebih tiga huruf, itu sudah isim ghair munsharif. Ibrahim misalnya. Eh. Nah, ini ila kan sebenarnya kan Ibrahimin seharusnya. Ila Ibrahima. Ibrahima. Ibrahim kan isim ghair munsharif. Bukan Arab itu Ibrahim, Nabi Ibrahim, Ismail. Bukan Arab. Wah, Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba. Ajami semua. Sehingga ajami yang lebih tiga huruf itu isim ghair munsharif, tidak boleh tanwin. Berarti nama-nama kita yang ajami lebih tiga huruf bukan bahasa Arab, maka itu semuanya isim ghair munsharif. Tidak usah ditanwin. Kalau mau ditulis bahasa Arab. Bahkan nyatanya para nabi-nabi ini, makanya semuanya ini sudah ajami semua namanya. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Hudan. Karena tiga huruf ini, makanya Hudan. Hud bukan Huda. Kan tiga huruf. Yang ketentuannya lebih tiga huruf.